Ternyata, banyak juga pejuang yang ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Tapi kali ini unik. Berikut ini, ada setidaknya 7 pejuang asing dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. 1. Johannes Cornelis Prinsen adalah seorang kopral wajib militer Belanda. Dia dikirim Belanda untuk diperbantukan merebut kembali kekuasaan Belanda dari Indonesia pada tahun 1947. Karena menemukan banyak kebiadaban yang dilakukan tentara Belanda, akhirnya Johannes Cornelis Prinsen melarikan diri dari pasukannya. Singkat cerita, Prinsen akhirnya bergabung Siliwangi Long March dan menjadi mualaf. 2. Shigeru Ono. Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami. Itu adalah salah satu alasan bekas tentara Jepang ini membela Indonesia dan melawan Belanda. Ia bahkan kehilangan salah satu tangannya saat pertempuran di Jawa Timur. 3. Abdullah Sattar adalah komandan BIA atau British India Army. Ia dan pasukannya membelot dan justru membela Indonesia mati-matian. Setelah penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, Abdullah Sattar memutuskan untuk berwirausaha namun gagal. Akhir cerita, Abdullah Sattar menjadi petinju profesional di Medan tahun 1950. Ia populer dengan sebutan yang Sattar. 4. Warner dan Losce adalah warga Jerman yang diperlakukan buruk Belanda saat ditahan di Indonesia. Setelah meloloskan diri, Warner dan Losce bergabung dengan tentara Indonesia dan menjadi intelijen Republik Indonesia. 5. Besin adalah tentara Belanda yang ditawan oleh tentara Indonesia tahun 1946. Saat dilakukan tukar-menukar tawanan, Besin justru menolak dikembalikan ke pasukannya. Dia lebih memilih untuk bergabung dengan Indonesia sebagai ajudan Wedana Ciranjang. 6. John Edward. John adalah salah satu anak buah Abdullah Sattar. Dia menjadi penyiar bahasa Inggris Radio Rimba Raya. Di kalangan gerilyawan Indonesia daerah Sumatera, John Edward lebih dikenal sebagai Kapten Abdullah Inggris. 7. Yang Chil Sang. Salah satu aksinya yang paling terkenal adalah ketika dia berhasil menghancurkan jembatan Cinunuk sehingga Belanda gagal menguasai Wanaraja. Warga Korea ini dikenal dengan nama Komarudin. Nah, itulah sekelumit warga asing yang justru membela Indonesia. Admin sih yakin masih banyak yang belum tercatat dalam sejarah. Barangkali Sobat Omong Kobot ada yang mau menambahkan, silahkan langsung saja berbual di kolom komentar.